Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Anak-anak yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Saya berharap kalian semuanya bisa mengikuti puasa Ramadan penuh mulai dari awal sampai dengan akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, pada saat ini Ustaz ingin menyampaikan materi tentang puasa Ramadan. Puasa itu berasal dari bahasa Arab asyam yang artinya al-imsak, menahan. Dalam istilah agama Islam, asyam atau puasa itu berarti menahan dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Di dalam puasa ada syarat dan rukunnya, anak-anak semuanya. Syarat itu sesuatu yang dilakukan di luar perbuatan, serta rukun itu sesuatu yang dilakukan di dalam perbuatan itu. Jadi kalau kita melakukan puasa, syaratnya berarti dilakukan di luar puasa. Sedangkan kalau rukun berarti dilakukan di dalam puasa. Apa syarat puasa dan rukun puasa? Anak-anak semuanya yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, ini perlu kita pahami, perlu kita mengerti dengan baik agar puasa kita nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat puasa itu yang pertama, ya, harus Islam, harus beragama Islam, ya. Kemudian yang kedua, baligh, ya. Baligh itu kalau anak laki-laki dia sudah pernah mimpi basah. Dan kalau perempuan dia sudah pernah haid, ya. Itu syaratnya. Kemudian yang ketiga, berakal sehat, ya, harus berakal sehat. Ketika orang yang tidak berakal sehat, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan puasa, seperti orang gila dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah syarat puasa adalah kuat, harus kuat, ya. Makanya Islam mengajarkan kalau misalkan kita sedang keadaan sakit atau sedang dalam bepergian, maka kita boleh tidak melakukan puasa, tapi harus menggantinya. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, syarat puasa itu tadi yang sudah Ustaz sampaikan ada 4. Islam, baligh, berakal, dan kuat. Kemudian rukunnya, anak-anak semuanya, ini yang perlu kita pahami juga. Rukun puasa, ya, yang pertama adalah niat, ya. Dan niat ini sebaiknya dilakukan di malam hari, ya. Di malam hari ketika kita melakukan ibadah puasa. Biasanya kita lakukan setelah melakukan ibadah sholat tarawih. Misalkan niat ini dilakukan sebelum terbitnya fajar. Jadi sebelum kita melakukan puasa kita harus sudah niat dulu. Tapi baiknya dilakukan di malam hari. Jangan sampai tidak niat ketika kita melakukan ibadah puasa. Niatnya adalah nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yang menjadi rukun dari puasa adalah menahan, ya. Menahan diri, baik dari menahan makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Itu diantara syarat dan rukun dalam melaksanakan ibadah puasa. Macam-macam puasa dilihat dari segi hukumnya itu diantaranya ada puasa wajib, kemudian ada puasa sunnah, dan juga ada puasa yang hukumnya malah haram. Puasa wajib contohnya adalah puasa di bulan suci Ramadan ini yang kita lakukan saat ini. Ini hukumnya adalah wajib. Kemudian contoh lagi yang puasa wajib, puasa karena nadar, ya. Nadar itu puasa karena janji. Misalkan kita berjanji saat ini, misalkan kita sedang sakit, ya Allah aku berjanji ketika sembuh aku mau berpuasa. Nah, ketika sembuh maka kalian harus berpuasa. Itu namanya puasa nadar dan hukumnya wajib.
Kemudian contoh lagi yang puasa wajib, puasa kafarot, ya, puasa dikarenakan denda melanggar. Contohnya misalkan kita sedang umroh atau haji, kita melanggar larangan-larangan dalam melakukan ibadah umroh dan haji, maka kita hukumnya menggantikan dam itu dengan membayar kafarot, puasa. Nama puasa kafarot itu wajib dilakukan. Kemudian yang kedua, puasa sunnah. Ya, puasa sunnah seperti yang kita lakukan di hari Senin, Kemis, itu hukumnya sunnah. Kemudian puasa Arafah, puasa Rajab dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, puasa yang malah dihukumi haram. Tidak boleh kita melakukan puasa. Kapan itu? Yang pertama, ketika tanggal 1 Syawal, ketika saat kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, tanggal 1-nya kita tidak boleh melakukan puasa. Yang kedua, tanggal 10 Dzulhijjah itu juga tidak boleh puasa pada saat kita merayakan hari raya Idul Adha. Begitu juga dengan hari setelahnya, hari Tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu juga kita tidak boleh melakukan puasa. Jadi puasa itu hukumnya ada wajib, kemudian ada sunnah dan ada haram. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, yang terakhir Ustaz mau menyampaikan tentang manfaat kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, dari segi kesehatan tentunya sangat bermanfaat sekali. Seperti apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan diberikan kesehatan oleh Allah. Pemanfaat puasa yang kedua adalah melatih diri kita menjadi orang-orang yang sabar. Karena di puasa itu kita menahan makanan, menahan minuman, dan menahan hal-hal yang dilarang di dalam ibadah puasa. Tentu ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, dalam puasa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Membentuk jiwa-jiwa yang bertakwa, jiwa-jiwa yang selalu mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi golongan-golongan orang yang muttaqin. Amin amin ya robbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebih Ustaz mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.